Selamat pagi Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk yang hadir di Cyber 2 Tower Jakarta Selatan maupun yang hadir secara online, anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Adaro Energi Indonesia Tbk, serta para hadirin yang terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau yang selanjutnya disebut sebagai perseroan, serta para hadirin yang kami hormati, selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat 18 Oktober 2024. Rapat umum pemegang saham luar biasa atau selanjutnya disebut sebagai rapat ini diadakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15-POJK.04-2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau yang selanjutnya disebut sebagai POJK 15 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16-04-2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik atau yang selanjutnya disebut sebagai POJK 16 serta mengacu pada tata tertib rapat yang telah kami bagikan kepada pemegang saham dan juga tersedia pada situs web perseroan www.adaro.com. Sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 POJK, saya selaku anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat tertanggal 15 Oktober 2024 akan bertindak sebagai pimpinan rapat. Sebelum rapat dibuka, perkenankan kami untuk menyampaikan permohonan maaf bahwa Presiden Komisaris Perseroan Bapak Edwin Suryajaya dan Wakil Presiden Komisaris Perseroan Bapak Theodor Permadi Rahmat berhalangan hadir dan telah memberikan kuasa kehadirannya kepada saya selaku Komisaris Independen Perseroan. Kemudian Direktur Perseroan Bapak Michael William P. Suryajaya juga berhalangan hadir dan telah memberikan kuasanya kepada Bapak Garibaldi Thohir selaku Presiden Direktur Perseroan. Pemegang saham yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan secara singkat gambaran umum kondisi perseroan untuk semester pertama tahun 2024. Di semester pertama tahun 2024, perseroan berhasil mencatatkan penjualan sebesar 34,94 juta ton yang menempatkan perseroan di posisi yang tepat untuk mencapai target penjualan tahun 2024 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 65 hingga 67 juta ton. Perseroan juga terus mengeksekusi strateginya untuk melakukan transisi dan transformasi bisnis secara lebih berkelanjutan menuju a bigger and greener Adaro. Selain berhasil mencatatkan kinerja operasional yang cemerlang, perseroan juga dapat menjaga posisi keuangan yang kuat. Kemampuan perseroan dalam menghasilkan kas dan laba membuktikan resiliensinya. Pemegang saham yang terhormat, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Garibaldi Thohir selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham terkait penyelenggaraan rapat ini.
Untuk itu kepada Bapak Garibaldi Thohir saya persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, terima kasih Pak Effendi. Pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan POJK 15, Direksi telah melakukan beberapa hal terkait penyelenggaraan rapat ini, yaitu sebagai berikut. 1. Menyampaikan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat nomor AEI-8-24/MP-Korsek tertanggal 28 Agustus 2024 perihal penyampaian mata acara rapat umum pemegang saham luar biasa dan surat nomor AEI-8-24/MP-Korsek tertanggal 5 September 2024 serta nomor AEI-13-9-24/MP-Korsek tertanggal 10 September 2024 perihal penyampaian mata acara rapat umum pemegang saham luar biasa koreksi dalam kurung dan 2. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 11 September 2024 serta pemanggilan rapat pada tanggal 26 September 2024 melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web perseroan, dan situs web elektronik General Meeting System KSE atau selanjutnya disebut Easy KSE. 3. Mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan mata acara rapat pada tanggal 16 Oktober 2024 yang menggantikan secara keseluruhan keterbukaan informasi yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2024 melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web perseroan. Selain itu, pada awal rapat ini, perseroan telah menyediakan kepada para pemegang saham keterbukaan informasi tanggal 17 Oktober 2024 yang menggantikan secara keseluruhan keterbukaan informasi yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2024 dan 11 September 2024. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan rapat ini. Terima kasih Bapak Garibaldi Thohir. Pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan keterbukaan informasi dan pemanggilan rapat yang dilakukan oleh perseroan pada tanggal 11 September 2024 dan 26 September 2024, mata acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut. Persetujuan atas rencana perseroan untuk menjual sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia, dalam kurung dahulu bernama PT Alam Tri Abadi, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/04/04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama. Setelah penjelasan mata acara rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan melaksanakan hak suaranya dengan tata cara sebagai berikut. 1. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir pertanyaan yang sudah diisi lengkap dengan mencantumkan mata acara rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya, petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris
agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara tersebut. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara online dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom chat pada platform Isi Kesei. Selanjutnya, operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat. Pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. Pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat atau notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat atau notaris tidak berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. 2. Berdasarkan ketentuan pada pasal 40 POJK 15, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat akan dihitung berdasarkan 1. Jumlah suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham, baik secara langsung pada saat rapat maupun secara elektronik melalui platform Isi Kesei, atau melalui kuasa pemegang saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik maupun surat kuasa konvensional. 2. Pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau memberikan suara blanko dipersilahkan untuk mengisi formulir kartu suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir kartu suara yang telah diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan mencantumkan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan jumlah suara tidak setuju atau suara blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan kepada notaris. Notaris akan menghitung seluruh jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain, kemudian menyampaikan hasil perhitungan suara tersebut kepada pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara rapat, izinkanlah saya menanyakan kepada Bapak Notaris mengenai jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat, serta apakah jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir tersebut telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat, dan oleh karenanya rapat dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat. Kepada Bapak Notaris saya persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ketentuan untuk penyelenggaraan rapat dan quorum rapat ini diatur dalam ketentuan pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 POJK 4 tahun 2020 tentang transaksi material, yang selanjutnya disebut sebagai POJK 17, dan pasal 41 POJK 15. Berdasarkan ketentuan pasal 41 POJK 15, rapat dapat jika rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Setelah memeriksa kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 25.281.297.311 saham, atau mewakili 83,817%
dari 30.758.665.900 saham. Dengan demikian, ketentuan mengenai quorum kehadiran untuk mata acara rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan rapat ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Notaris. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang terhormat, sesuai dengan kesimpulan Bapak Notaris bahwa rapat ini telah memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait, sehingga rapat ini dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat. Maka rapat ini saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10.39 waktu Indonesia bagian Barat. Pemegang saham yang terhormat, untuk jalannya rapat kami serahkan kepada Presiden Direktur Perseroan dan kepada Bapak Garibaldi Thohir kami persilahkan. Terima kasih Pak Effendi. Pemegang saham yang terhormat, marilah kita masuki mata acara rapat hari ini, yaitu persetujuan atas rencana perseroan untuk menjual sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia, dahulu bernama PT Alam Tri Abadi, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama. Untuk itu, penjelasan mengenai mata acara rapat akan disampaikan oleh Bapak Lee Lukman selaku Chief Financial Officer Perseroan. Kepada Pak Lukman saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Garibaldi Thohir. Pemegang saham yang kami hormati, PT Adaro Andalan Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai AAI merupakan perusahaan yang 99,999% sahamnya dimiliki oleh perseroan. Melalui AAI, perseroan memiliki saham-saham pada beberapa perusahaan pertambangan batubara termal, yaitu PT Adaro Indonesia, PT Paramita Cipta Sarana, PT Semesta Sentra Mas, PT Laskar Semesta Alam, dan PT Mustika Indah Permai yang memproduksi batubara termal berkalori menengah dengan kadar polutan rendah. Selain itu, perseroan melalui AAI juga memiliki saham-saham pada dua perusahaan tambang batubara termal yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu PT Parikol dan PT Ratakol. Perseroan berencana melakukan transaksi penjualan atas sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki perseroan pada AAI sejumlah 7.202.240 saham melalui penawaran umum kepada seluruh pemegang saham perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/POJK.04/2017 tentang penawaran umum oleh pemegang saham yang selanjutnya disebut sebagai PUPS. Dengan tunduk pada diperolehnya pernyataan efektif dari OJK yang selanjutnya disebut sebagai rencana transaksi. Rencana transaksi merupakan suatu transaksi material berdasarkan OJK 17 karena masing-masing total aset, laba bersih, pendapatan usaha AAI melebihi 50% dari total aset, laba bersih, dan pendapatan perseroan. Per 30 Juni 2024,
total aset AAI adalah sebesar 5.433.038.000 dolar Amerika Serikat atau setara 52,9% dari total aset perseroan. Kemudian laba bersih AAI adalah 922.767.000 dalam ribuan dolar Amerika Serikat, yang termasuk komponen non operasional sebesar 323 juta dolar Amerika Serikat, sehingga nilainya 104,8% dari laba bersih perseroan, serta pendapatan usaha AAI adalah sebesar 2,656 juta 2.656.511.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 89,4% dari pendapatan usaha perseroan. Dengan memerhati harga final penawaran PUPS dan dengan asumsi setiap pemegang saham perseroan melakukan pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUPS sesuai dengan rasio pemesanan, nilai rencana transaksi secara keseluruhan serendah-rendahnya adalah 2,445.950 dalam ribuan dolar Amerika Serikat atau setara dengan 31,8% dari total ekuitas perseroan, dan setinggi-tingginya adalah sebesar 2.629.396 dalam ribuan dolar Amerika Serikat, yang setara dengan 34,1% dari total ekuitas perseroan. Pemegang saham yang terhormat, berikut ini adalah uraian singkat mengenai rencana transaksi. Harga penawaran PUPS adalah sebesar volume weighted average price atau harga rata-rata tertimbang yang terbentuk setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di bursa, dengan ketentuan bahwa harga penawaran final serendah-rendahnya akan menggunakan harga pasar wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen, yaitu sebesar 0,35 dolar Amerika Serikat per lembar saham, dan setinggi-tingginya sebesar 107,5% dari hasil penilaian dari penilai independen sesuai dengan batasan wajar yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/04/2020 tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di pasar modal, yaitu sebesar 0,38 dolar Amerika Serikat per lembar saham. Dengan tunduk pada diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas pernyataan pendaftaran perseroan sehubungan dengan PUPS, perseroan akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham perseroan untuk berpartisipasi dalam rencana transaksi sebagai pembeli yang dilaksanakan secara bersamaan atau berkesinambungan dengan proses penawaran umum perdana saham AAI. Sehubungan dengan aspek perpajakan atas rencana transaksi, perseroan telah menafsir dan akan menerapkan ketentuan perpajakan yang terkait dengan aksi korporasi ini sesuai mekanisme self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia berdasarkan pasal 12 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perseroan juga meminta analisa perpajakan dari Persekutuan Purwantono Suherman Surya Consult, anggota Ernst & Young Global Limited, yang menyimpulkan: 1. Dalam penawaran umum perdana saham AAI,
terdapat kewajiban pajak final 0,5% yang ditanggung oleh pemilik saham pendiri dan 0,1% atas penjualan saham AAI di Bursa Efek Indonesia. 2. Dengan pengalihan saham AAI oleh perseroan melalui mekanisme PUPS, terutama pajak final 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, harga penawaran saham dalam pelaksanaan PUPS yang ditetapkan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Periode penawaran umum dan tata cara pemesanan saham AAI sehubungan dengan PUPS akan ditentukan lebih lanjut dalam prospektus PUPS. Apabila ada sisa saham yang ditawarkan yang tidak terjual pada PUPS, maka saham tersebut akan tetap dimiliki oleh perseroan. Rencana transaksi tidak akan mengganggu kelangsungan usaha perseroan. Perseroan akan memfokuskan kegiatan usahanya pada bisnis non-batubara termal dan bisnis hijau perseroan, di mana rencana transaksi dapat membantu bisnis non-batubara termal dan bisnis hijau perseroan untuk mendapatkan akses yang lebih luas terhadap sumber pembiayaan, biaya pendanaan yang lebih kompetitif, serta memberikan akses yang lebih baik ke rekanan bisnis potensial peringkat atas untuk proyek-proyek ramah lingkungan yang sedang dikembangkan oleh perseroan. Rencana transaksi ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional perseroan, mengingat perseroan menjalankan kegiatan aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, sehingga perseroan tetap dapat melakukan investasi pada bidang-bidang energi lainnya. Setelah transaksi ini terlaksana secara terkonsolidasi, perseroan masih memiliki investasi di bidang pertambangan batubara metalurgi dan batuan, energi, utilities, dan infrastruktur pendukung serta pengolahan mineral yang didukung oleh sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kedepan, perseroan berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan beberapa proyek yang dapat mendukung ekonomi hijau yang sedang dikembangkan di Indonesia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mewakili Direksi Perseroan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Garibaldi Thohir untuk meneruskan jalannya rapat. Terima kasih Pak Lukman. Pada mata acara rapat ini diusulkan agar rapat 1. Menyetujui rencana perseroan untuk menjual sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia, dahulu bernama PT Alam Tri Abadi, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama melalui penawaran umum kepada seluruh pemegang saham perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/04/2017 tentang penawaran umum oleh pemegang saham. 2. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana transaksi berdasarkan tata cara, waktu, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan mendandatangani setiap dan semua dokumen yang diperlukan sehubungan dengan rencana transaksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan 3. Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa terkecuali. Kini tiba saatnya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat,
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan formulir pertanyaan tersebut. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara online dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan dalam kolom chat isi Q&A. Selanjutnya, operator kami akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara rapat tersebut. Mohon Bapak Notaris dapat membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun online jika ada. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Pak Boy. Ada satu, saya bacakan satu persatu Pak pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Benyamin Sugianto, pemegang 773.000 saham. Ini pertanyaannya, satu, berapa estimasi revenue, laba dan valuasi ADRO setelah spin-off AAI? Kemudian dua, berapa lama proyek-proyek Green ADRO akan full beroperasi dan berapa estimasi revenue laba setelah full operasi? Demikian pertanyaan pertama Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua Pak, dari pemegang saham atas nama Bapak Ibnu Salam, pemegang 11.100 saham. Pertanyaan satu, apakah ADRO masih akan bagi dividen setelah melepas AAI? Dua, apakah AAI akan bagi dividen segera setelah IPO dalam 1 atau 2 tahun? Tiga, apakah hasil IPO AAI akan digunakan oleh AAI atau ADRO untuk CAPEX? Ini pertanyaan kedua Pak. Untuk Pak Indro Lukito mungkin dapat maju ke depan menyampaikan jumlah sahamnya Pak, baru nanti kami bacakan Pak pertanyaannya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga secara online oleh Pak Joshua Buntaran, pemegang 13.500 saham, dengan pertanyaan apakah akan ada pembagian dividen sebelum PUPS, jika ada berapa nilainya? Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Dean Sena Arif Hadisiswanto, pemegang 30.000 saham. Berapakah pembagian dividen yang akan dibagikan? Kemudian pertanyaan
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Dean Sena Arif Hadisiswanto dengan jumlah saham 30.000, berapakah rasio penembusan AAI berbanding ADRO? Demikian pertanyaan yang diajukan, mungkin dapat dijawab dulu satu persatu oleh manajemen. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Humbert. Mungkin saya minta Pak Lukman satu-satu. Disebutin satu-satu lagi ya. Oke. Pak Notaris mungkin bisa diulangi satu-satu, kita akan jawab. Baik. Dari Pak Benyamin pertama, yang berapa revenue dan laba ya tadi? Baik. Izin menyampaikan Pak Boy dan Pak Lukman. Pertanyaan dari Pak Benyamin Sugianto, pemegang 773.000 saham. 1. Berapa estimasi revenue, laba, dan valuasi ADRO setelah spin-off AAI? 2. Mungkin saya bacakan satu-satu. Saya jawab satu-satu ya supaya nggak terlalu banyak. Jadi untuk pendapatan untuk Pak Benyamin, terima kasih. Untuk pendapatan dan laba setelah spin-off kurang lebih adalah sebesar jadi yang keluar adalah 65% sama pendapatan maupun laba. Itu yang di AAI sekitar 65%, sedangkan yang tinggal di ADRO kurang lebih 35%. Yang kedua, untuk valuasi saat ini kita tidak melakukan valuasi atas ADRO ya. Mungkin itu jawaban dari kami. Bisa Baik. dilanjutkan. Saya lanjutkan, Pak. Berapa lama proyek-proyek Green ADRO akan full beroperasi dan berapa estimasi revenue laba setelah full operasi? Untuk kurang lebih untuk proyek-proyek Green ADRO kita ada proyek untuk smelter aluminium smelter, itu akan beroperasi kurang lebih tahun 2005 akhir sampai 2006 awal kira-kira. 2026 sorry. Untuk revenue dan labanya nanti kita akan sampaikan bila project sudah selesai. Bisa dilanjutkan? Baik, terima kasih Pak. Saya lanjutkan pertanyaan dari Bapak Ibnu Salam, pemegang 11.100 saham. 1. Apakah ADRO masih akan bagi dividen setelah melepas AAI? Untuk apakah dividen akan tetap dibagikan setelah melepas AAI, tentunya akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham ADRO. Pertanyaan kedua, apakah AAI akan bagi dividen segera setelah IPO 1 atau 2 tahun? Kurang lebih jawabannya sama. Untuk pembagian dividen tentunya akan mempertimbangkan hasil operasi, cash flow, dan capex yang dibutuhkan oleh perseroan, artinya ADRO Andalan Indonesia, nanti akan disampaikan dalam RUPS. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibnu Salam juga, apakah hasil IPO AAI akan digunakan oleh AAI atau ADRO untuk capex? Oke, selanjutnya untuk penggunaan dana IPO untuk AAI sudah nantinya akan digunakan sebagian untuk mendanai capex di anak perusahaan dan sebagian lagi untuk pembayaran hutang perseroan. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan secara online, mungkin saya gabung jadi satu Pak karena sama, dari Pak Joshua Buntaran dan Bapak Dean Sena Arif Hadisiswanto. Apakah akan ada pembagian dividen sebelum PUPS? Berapa nilainya? Kemudian berapa rasio penembusan AAI ADRO? Oke, untuk pembagian dividen kita akan umumkan nanti dalam rapat umum pemegang saham berikutnya, sedangkan besarannya tentu ditentukan oleh rapat umum pemegang saham yang terkait. Baik Pak, izin melanjutkan. Tadi Pak Indro Lukito sudah menyampaikan jumlah sahamnya 2.000 saham. Pertanyaannya, mengapa AAI yang dilepas, mengapa tidak dengan mendirikan entitas atau perusahaan baru?
Boleh sekali lagi, sorry. Saya ulang Pak, mengapa AAI yang dilepas, mengapa tidak dengan mendirikan entitas atau perusahaan baru? Mungkin saya bantu jawab yang ini dan mungkin juga penjelasan secara menyeluruh. Jadi para pemegang saham yang terhormat, sebetulnya pemikiran ini bukan pemikiran baru, ya, karena memang kita mengetahui selama ini dengan adanya bisnis thermal coal di ADRO, maka tentunya pasar, capital market, dan juga financial institution itu confused, bingung. Di satu sisi kita akan mengembangkan proyek-proyek hijau yang mempunyai prospek dan jangka ke depan yang sangat baik, di mana teman-teman mengetahui bahwa kami merupakan satu-satunya mungkin perusahaan batubara yang melakukan transformasi secara masif. Kita seperti diketahui bahwa tadinya kita ada 8 pilar, terus kita transform menjadi 3 pilar, ya kan, dan sekarang kita akan spin off lagi yang AAI untuk memperjelas bahwa posisi Adaro itu kita benar-benar komit dan kita akan benar-benar mengembangkan secara serius proyek-proyek daripada renewable ataupun energi hijau yang akan sangat berprospek ke depan, seperti hydropower, lalu wind power, terus nanti banyak lagi kesempatan lain di mana juga kita mengembangkan industri aluminium. Seperti teman-teman ketahui bahwa ke depan ini potensi daripada electric vehicle itu akan besar, dan tentunya semua kendaraan ini kan akan memerlukan aluminium. Nah, tadi menjawab juga kenapa AAI, ya tadi supaya memperjelas bahwa posisinya itu kita benar-benar komit dan kita benar-benar secara jelas dan nyata memisahkan di satu sisi yang thermal coal, di satu sisi lagi yang memang Adaro Mineral dan Adaro Green. Dengan begitu kita berharap bahwa capital market dan tentunya investor publik akan diuntungkan. Lebih jelas, storyline-nya juga sangat bagus, dan yang lebih penting adalah pendanaan untuk proyek-proyek strategis ini nanti akan mendapatkan dukungan yang sangat baik dari perbankan nasional ataupun internasional. Karena selama ini perbankan internasional mempunyai kendala karena kita dianggap masih berbau-bau thermal coal, walaupun di satu sisi thermal coal juga masih dibutuhkan dan pemerintah Indonesia itu kan berkomitmen untuk mencapai net zero emission itu di tahun 2060. Jadi kami berpikir dengan pemisahan yang jelas ini, nanti insya Allah dua perusahaan ini akan berkembang pesat ke depannya. Dan mengenai pertanyaan tadi dividen dan lain-lain, tentunya dengan track record kami yang jelas, kami akan melakukan segala sesuatunya secara transparan dan melakukan yang terbaik. Akan tetapi mohon maaf, memang keputusan dividen itu berapa dan bagaimana harus ditentukan oleh rapat umum pemegang saham berikutnya. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Saya mohon dukungan daripada semua pemegang saham ini untuk kebaikan kita, untuk berkembangnya juga baik yang Adaro Mineral, Adaro Green, dan juga yang AAI ke depan. Dan secara transparan memang ini merupakan satu terobosan yang luar biasa, dan insya Allah ini bisa menjadi contoh yang baik untuk perusahaan-perusahaan yang lain nanti kalau bisa mengikuti. Kalau ini dianggap bagus, dan insya Allah saya yakin
satu inisiatif ini adalah suatu inisiatif yang baik. Terima kasih. Silakan Pak Notaris kalau ada pertanyaan lagi. Baik Pak, ingin menyampaikan 2 pertanyaan terakhir Pak dari Pak Cesar Joseph F.A. Krisostomo, pemegang 2 juta lembar saham. Apakah akan ada mekanisme konversi secara langsung atas saham AE ke dalam AAI? Pak Indra mungkin bisa bantu Pak Indra. Iya, terima kasih Pak Joseph ya atas pertanyaannya. Jadi yang kita rapatkan hari ini adalah meminta persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan penawaran umum oleh pemegang saham. Artinya Adaro Energi Indonesia itu akan menawarkan saham-saham yang dimilikinya di Adaro Andalan Indonesia kepada pemegang sahamnya. Jadi terserah dari masing-masing pemegang saham nantinya untuk menggunakan haknya untuk membeli saham AAI itu. Seperti Pak Boy tadi katakan, kami mensupport jika pemegang saham juga berpikiran sama dengan kami bahwa ya ini kesempatan yang baik bahwa bisnis AAI dan bisnis AMI dan Adaro Green ke depannya itu kami akan kembangkan sebisa mungkin. Jadi jangan dilihat bahwa ini satu lebih bagus dari yang lain, tapi dua-duanya tetap dekat di hati kita ya Pak Boy ya. Ada tambahan mungkin dari Pak Lukman? Penjelasan cukup? Pak Notaris silahkan pertanyaan berikut, mudah-mudahan pertanyaan terakhir. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan dari Bapak Ryu Sumarga dengan jumlah saham 9.915.600 saham dengan pertanyaan apakah valuasi 2,5 billion US dollar juga untuk IPO AAI kepada pemegang saham baru atau untuk PUPS kepada pemegang saham lama saja? Berapa harga untuk yang baru? Kemudian 2, berapa capex per tahun Adaro Energi setelah melepas AAI? Terima kasih Pak. Pak Lukman, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya tadi ya, yang apakah valuasi 2,5 billion juga untuk IPOI pada pemegang saham baru? Ya, untuk valuasi 2,445 itu adalah untuk valuasi PUPS. Sedangkan harga saham untuk IPO akan ditentukan melalui mekanisme book building pada saat IPO dilakukan. Yang ketiga, untuk capex proyek-proyek green kita, bisa saya kasih gambaran besarnya adalah untuk smelter aluminium project kita itu kurang lebih sekitar di atas 2,5 billion proyek tersebut, sedangkan masih ada proyek-proyek lain, wind, masih ada proyek hydro dan yang lain-lain itu akan masih kita kalkulasikan berapa jumlah capex-nya. Demikian mungkin jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekali lagi para pemegang saham yang terhormat, tadi kebetulan saya satu lift sama Pak siapa tadi? Pak Umar Sudiro. Terus nanya, Pak, kok sahamnya Adaro nggak naik-naik? Padahal alhamdulillah udah naik tinggi nih, gitu kan gitu. Nah, tapi ya sekali lagi saya tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi intinya saya berharap tentunya dengan pemisahan ini yaitu memperjelas posisi daripada ADRO itu kita serius mengembangkan proyek-proyek hijau dan proyek-proyek mineral lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan energi dan juga EV. Dengan begitu saya harapkan
sesuai dengan harapan Bapak juga nanti market menyambut positif. Tetapi di lain sisi tentunya nanti juga kita mempunyai kesempatan yang sama bisa memiliki saham AAI. Teman-teman yang berharap mungkin katakanlah karena memang bisnis thermal ini berjalan dengan baik, kita akan kembangkan terus. Dengan track record kami selama ini selalu membagikan dividen setiap tahunnya, insya Allah itu kita akan upayakan sekuat tenaga kita secara profesional. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada para pemegang. Mohon izin menyampaikan hasil perhitungan suara Bapak Garibaldi Thohir. Terima kasih Bapak Garibaldi Thohir. Berikut kami sampaikan hasil perhitungan suara untuk mata acara rapat ini adalah sebagai berikut. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 259.413.384 saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6.009.894 saham atau 0,023% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat. Dengan demikian, pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebanyak 25.775.285.417 saham atau 99,976% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat.
Sesuai dengan ketentuan POJK 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bapak Garibaldi Thohir, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas mata acara rapat ini, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara rapat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh notaris, maka dengan ini rapat memutuskan: 1. Menyetujui rencana perseroan untuk menjual sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia, dahulu bernama PT Alam Tri Abadi, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama melalui penawaran umum kepada seluruh pemegang saham perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang penawaran umum oleh pemegang saham. 2. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa penuh kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana transaksi berdasarkan tata cara, waktu, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh direksi perseroan, dan menandatangani setiap dan semua dokumen yang diperlukan sehubungan dengan rencana transaksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan 3. Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh direksi perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa terkecuali. Pemegang saham yang kami hormati, mengingat mata acara pada rapat ini telah selesai, maka selanjutnya rapat ini kami kembalikan kepada pimpinan rapat dan kepada Bapak Muhammad Effendi kami persilakan. Terima kasih Pak Garibaldi Thohir. Pemegang saham perseroan serta hadirin yang kami hormati, oleh karena mata acara rapat ini telah dibahas, maka kami mohon bantuan Bapak Notaris untuk membacakan keputusan yang telah dicapai dalam rapat ini. Kepada Bapak Notaris kami persilakan. Terima kasih Pak Muhammad Effendi. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat dan para pemegang saham sekalian, adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat hari ini adalah sebagai berikut. Rapat dengan suara terbanyak: 1. Menyetujui rencana perseroan untuk menjual sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki perseroan pada PT Adaro Andalan Indonesia, dahulu bernama PT Alam Tri Abadi, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama melalui penawaran umum kepada seluruh pemegang saham perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang penawaran umum oleh pemegang saham. 2. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa penuh kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana transaksi berdasarkan tata cara, waktu, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh direksi perseroan, dan menandatangani setiap dan semua dokumen yang diperlukan sehubungan dengan rencana transaksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan 3. Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh direksi perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa terkecuali. Demikianlah keputusan-keputusan yang telah dicapai dalam rapat hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat, kepada Bapak Muhammad Effendi, saya persilakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena mata acara rapat telah dibahas, maka dengan ini rapat perseroan secara resmi ditutup pada pukul 11:22 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan pemegang saham perseroan, jajaran manajemen perseroan, sekretaris perusahaan, Deputy Chief Legal Officer, notaris, kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik,
konsultan hukum, Biro Administrasi Efek, serta seluruh panitia rapat, sehingga rapat hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.